Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Justira. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertema dan berjudul pembelajaran teknologi bagi mahasiswa. Oke, yang pertama-tama saya mengucapkan salam kepada Mrs. dan teman-teman saya yang saya cintai, yang saya hormati, dan yang saya Oke, dalam dewasa ini kita tuh sering sekali melihat teknologi sebagai peluang, sebagai hal yang kita memandangnya sebagai sesuatu yang pencerahan lah. Dengan bantuan teknologi, hidup kita itu aksesnya gampang, apapun menjadi mudah, semua serba cepat, semua serba instan pokoknya. Tetapi apakah benar teknologi itu membuat kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin berprestasi, semakin daya nalar kita menunjang, atau malah sebaliknya? Kalau malah sebaliknya, apa gunanya kita punya teknologi? Realitanya berkata demikian. Survei menurut PISA, literasi kita pun saja masih rendah sekali, rendah banget, rendah, sekitar 39 poin dari 81 negara, urutan 65 dari survei. Apalagi tambah survei dari UNESCO itu sekitar 0,01% minat baca kita. Minat baca kita pun sedikit, rendah sekali. Dan ini berimbas pada teknologi. Kenapa saya demikian bisa bilang? Karena dengan gitu, dengan kita jarang membaca, sulit sekali, jarang membaca, dengan kita jarang membaca, jarang menguatkan literasi kita mudah tertipu. Ya, walau teknologi kita yang peradaban teknologi maksudnya, kemajuan teknologi yang sangat cepat ini sangat benar-benar membuat suatu bencana bagi kita. Bencananya apa? Pertama, bencana yang paling mudah bagi kita temui adalah sebarangnya opini. Ya, kenapa saya sebut sembarang opini? Pertama, Anda bisa lihat di banyak sosial media, di banyak platform, Anda lihat komentar-komentar terhadap postingan yang tidak jelas, postingan apapun itu tidak jelas komentarnya. Kedua, informasi yang tidak jelas membuat otak sakit, brain rot, atau gampang ya. Itu membuat kita sebagai warga Indonesia, otak kita literasinya sesuai lah apa yang didata oleh UNESCO tadi. Literasi kita rendah, informasi beredar banyak, opini liar sembarangan tanpa sumber yang relevan, udah lalu dibuang. Yang relevan dibuang, yang berkualitas dibuang, apapun buang, semuanya cuma banal segala macam. Dan itu mengaruh kepada ekstase komunikasi. Ekstase komunikasi adalah cara kencar pandang, tapi lebih suatu gejala sosial yang dimana orang-orang ini menggunakan informasi, menyalurkan informasi, tetapi mereka tidak memahami informasi tersebut. Dan itu penyakit tentang masyarakat kita. Dan juga cultural lag itu juga mempengaruhi juga, yaitu semacam tidak sesuaian antara pemakai teknologi dan pengguna teknologi tersebut. Maksudnya apa? Pemakai teknologi tidak sesuai dengan teknologi tersebut, atau kita gampangnya bahasanya apa coba? HP smart, otak gak smart. Nah, itu bahasa gampang ya. Ditambah chatbot. Chatbot itu sangat-sangat pisau mata dua. Bisa bunuh Anda, bisa juga menguatkan kita. Pertama, bisa membunuhnya karena dengan adanya chatbot kita membuat banyak informasi. Sama seperti saya bilang tadi, membuat banyak informasi, tetapi apakah dengan itu secara tidak langsung kita bikin malas? Kita malas untuk cari informasi lain. Kita malas, kita mau dapat instan, mau semuanya instan. Akhirnya kita malas mau ngapa-ngapain dan turun literasi kita.
Dan apakah realita ini bakal terus berlanjut? Ya, saya pikir memang harus berlanjut, tapi semakin berangsur ya kita harus sadar diri. Pertama kita harus sadar bahwa kita ini bodoh, bahwa kita ini gak sepintar apa yang kita pikirkan. Itu berhubungan dengan namanya Dunning-Kruger effect. Yang pertama sombong duluan, baru nanti berangsur-angsur menjadi kuat ketika kita mempelajari banyak. Tapi itu sampaikan dulu itu. Kita pertama pahami dulu kesadaran kita, bahwa sadar dulu kita diri kita. Sadar dulu bahwa literasi kita ini anjlok parah, kita bodoh parah, kita semuanya sulit untuk memahami. Kita malas, kita memang dasarnya malas. Kita sadari dulu, kita refleksikan dulu pada diri kita ini, bahwa memang kenyataannya bahwa kita adalah literasinya rendah, dan itu kan mempengaruhi pembangunan bangsa. Percuma kita teknologi banyak tapi nggak bisa dimanfaatkan dan optimalisasikan, percuma. Dan yang terakhir adalah saya harap untuk kedepannya literasi dan segala macam itu meningkat, dan itu punya kesadaran untuk itu. Kalau tidak punya kesadaran, bagaimana nanti kita